Qala mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin il angal. Melanjutkan kajian kita bahas kitab Al-Jawahir Al-Ru'iyah Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah pada pembahasan yang lalu tentang basmalah, keistimewaan, keutamaan, hukum-hukum baca basmalah baik di luar sholat maupun di dalam baca Quran. Nah, semua ada hukumnya. Maka awalilah semua aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian warada anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanun li ni'mati min zawaliha. Hamdulillah, memuji Allah, membaca alhamdulillah itu mengamankan nikmat dari Allah, dari hilangnya nikmat itu dari kita. Jadi cara menjaga nikmat itu dengan berbanyak membaca alhamdulillah. Dapat nikmat langsung alhamdulillah, dapat anugerah langsung alhamdulillah. Nah, jangan biarkan kita merasa karena usaha kita. Jangan biarkan diri ini merasa ini karena kerja keras kita. Jangan biarkan diri ini merasa karena kepintaran kita. Alhamdulillah, yang layak dipuji dan yang maha terpuji adalah Allah. Nah, langsung. Jadi penjagaan nikmat itu minta maaf, bukan hanya dengan disimpan, bukan hanya dengan dijaga, bukan hanya dengan dimasukkan ke dalam berangkas, tapi dijaga dengan membaca alhamdulillah. Kita tuh pingin nikmat itu jangan sampai ada orang yang hasud di dalam nikmat itu. Kalau orang sudah ada hasud dengan nikmat yang kita punya, ujung melembang dia juga. Kalau ada orang benci dengan kita, gimana cara nikmat itu hilang dari kita? Na'udzubillah. Maka kita berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca alhamdulillah, nikmat apapun kita. Nah, diberi nikmat cepat alhamdulillah. Nah, akhrajahu Ad-Dailan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat istimewa, sahabat dunia akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ini bersahabat dengan Nabi di dunia, bersahabat dengan Nabi di kuburan, di alam barzakh, bersahabat dengan Nabi di surga. Itu luar biasa. Nah, sampai di kuburan ingin dekat dengan kekasihnya. Maka saat beliau mau meninggal, ketika beliau ditikam dengan pisau yang sudah direndam dengan bisa ular, dengan racun, sampai ketika beliau minum susu, keluar susu itu di perutnya. Saking luar biasa. Sayyidina Umar ketika merasakan sakit luar biasa, beliau izin kepada istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, tolong izin ya Abdullah, tolong datang ke rumah Sayyidah Aisyah. 8 huruf ini, inilah kata ulama abwabul jannah thamaniyah. Pintu surga itu ada 8. Waman qala alhamdulillah istahaqqa ayat tahalahu abwabul thamaniyatun yadkhulu min ayyuha sya. Maka Allah akan bukakan 8 pintu surga ini untuk mereka yang membaca alhamdulillah. Masya Allah. Mana yang lebih afdal antara alhamdulillah dan la ilaha illallah, tahmid dan tahlil, mana yang lebih utama? Masyaallah. Waqtalafat ulama, hal afdal qaul alhamdulillah atau qaul la ilaha illallah? Wa dhahaba jam'u ila al-awwal. Jadi ada 2 pendapat di sini. Yang pertama,
Wa ihtaju biqauli sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kutiba lahu ishruna hasanah. Siapa yang membaca la ilaha illallah sekali, Allah catat baginya 20 kebaikan. Allah, sekali la ilaha illallah, tahlil. Jadi jangan pernah remehkan orang yang lagi baca tahlil, apalagi kita hina yang sedang baca tahlil. Nah, ada orang sudah baca tahlil tidak ngatoyor tahlil dulu. Hati aguk je mulai bang. Orang baca tahlil sekali aja 10 kebaikan. Allahu Akbar. Bayangkan sekali duduk kita baca tahlil berapa? Nah, ada 25, 30, 100. Sekali baca tahlil. Nah, wa utat anhu ishruna sayyi'ah, dihapuskan 20 dosa, 20 keburukan sekali baca tahlil. Maka kalimat luar biasa. Kalimat tahlil ini kalimat yang bisa mengganti semua keburukan dengan kebaikan, yang bisa merubah nasib orang dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sekali baca tahlil luar biasa. Nah, yang kemarin kafir langsung masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihapuskan 10 dosa, diberi 10 pahala. Jadi 20 minta maaf. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, dan siapa orang yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, kutiba lahu 30 hasanah, Allah berikan untuk dia tercatat 30 kebaikan. Allahu Akbar. Jadi berdasarkan hadis ini, pahala alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih besar. Wa hutat anhu 30 sayyi'ah, dihapuskan 30 keburukan. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sekali zikir kita diterima Allah, pahalanya istimewa, mengalahkan semua maksiat dan dosa kita. Tapi pertanyaannya, zikir mana yang sudah diterima Allah? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau seandainya satu tasbih saja, kata ulama, aku tahu satu tasbihku subhanallah atau alhamdulillah diterima Allah, ku jamu semua orang yang ada di kota ini untuk makan di rumahku. Kalau tahu sekali zikir itu diterima Allah. Yang jadi masalah kita tidak tahu. Nah, mana zikir yang sudah diterima Allah? Ya mudah-mudahan semua zikir kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Lisan kita, karena ahabbul a'mal ilallah, amal terbaik di sisi Allah adalah ketika dia meninggal, walisanuka ratbun min dzikrillah, dan lisannya berzikir menyebut nama Allah. Wah, itu amal terbaik, zikir. Masya Allah. Utat anhu 30 sayyi'ah, dihapuskan 30 dosa, 30 keburukan. Jadi kalau berdasarkan hadis yang pertama ini, akhrajahu Nasa'i, nah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Kalau kita baca hadis pertama, maka alhamdulillah rabbil alamin lebih utama, pahalanya lebih banyak. Wa dhahaba jamu ila tsani. Nah, ada pendapat yang kedua. Wa tajbi qauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengambil dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, miftah itu kuncinya surga. Kuncinya surga la ilaha illallah. Jadi pegang betul kunci. Kalau sudah dapat kunci ini, jangan dilepaskan, jangan dipinjam ke orang. Jangan. Kita punya kunci berangkas, jangan pinjam kawan, tumpes.
Jangan kita tinggalkan, jangan kita lalaikan. Pegang betul kalimatul haq. Ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang benar. Alaiha nahya, kita pingin hidup dengan kalimat ini. Wa alaiha namut, dan kita pingin mati dengan kalimat ini. Wa alaiha nub'atu, dan kita pingin dibangkitkan dengan kalimat ini. Insyaallah ta'ala minal amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selamat. Amin ya rabbal. Jadi la ilaha illallah bukan hanya di lisan, tapi sudah merasuk ke dalam hatinya. Maka zikir itu ada 3. Ada zikir lisan, mulut, ada zikir hati, ada zikir lisan dan hati. 3. Ada orang zikir lisan, bagus. Lisan zikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, bagus. Nah, ada orang diam tapi dia berzikir kepada Allah di hati, la ilaha illallah, la ilaha, zikir hati. Nah, mana yang lebih afdal antara zikir lisan dan hati? Zikir hati lebih utama. Nah, tapi yang paling hebat adalah zikir lisan dan hati, digabungkan dua-duanya. Maka kita naik level. Kalau kemarin zikir lisan mantap, nah lanjutkan zikir hati. Karena kadang minta maaf, ada orang zikir lisannya tapi ngatoi wong ada tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, telat muda itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasa dari kemarin sarung bapak itu udah ganti-ganti, la ilaha illallah. Mulut zikir tapi hati membenci orang, hati menghina orang. Nah, ini namanya zikir lisan. Dapat pahala, aman. Masya Allah. Tapi terkadang belum merasuk ke dalam hatinya. Jadi zikir baru batas di lisan saja. Tingkat, naik, kita resapi, kita hayati. Maka semua zikir itu harus tahu, paham artinya. Semua zikir, jangan ikut-ikutan. Nah, maka kalau kita dapat amalan, dapat zikir, dapat doa, tanya apa dia artinya dosa. Nah, itu penting. Bukan dapat amalan pasti baca, tak kati arti. Jangan-jangan mantra. Walhasil, dapat dari siapa kau dapat? Ada dari dukun kampung. Wassalam. Nah, manggil jin bacanya. Banyak yang ada arti zikir. Nah, dari Quran, dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa. Nah, kita berusaha paham artinya. Nah, kalau Quran tanpa paham arti dapat pahala dan dapat berkahnya. Tapi kalau zikir itu harus tahu artinya, minimal tahu secara keseluruhan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Detailnya tak paham, tapi tahu segala puji bagi Allah. Sudah cukup. Nah, baca ayat kursi. Nah, tahu arti secara umum. Oh, ini memuji Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, dia yang maha berdiri. Cukup sudah. Nah, jangan sampai tak tahu betul. Maka apa yang kita baca dari zikir itu usahakan tahu maknanya. Maka meningkat level kita. Masya Allah. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah. Kita tidak pernah diberitahu kunci neraka, tapi yang diberitahu oleh Nabi Muhammad, kita diberi kunci surga. Ini yang dikasih oleh Nabi. Ini nah kunci surga, pegang. Nah, jangan sampai salah alamat. Nah, tadi kasih kunci surga nak masuk neraka. Agak lain dan juga kawan. Walhasil kunci surga dikasih, ambil, pegang, amalkan. Man qala la ilaha illallah mukhlishan di qalbi, ikhlas dalam hatinya, dakhala jannah, masuk surga. Allah. Jadi jaga betul. Inilah, maka banyak-banyak baca tahlil ini. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sehari minimal 100 kali minimal. Nah, kata ulama tambah dikit. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa yang baca 100 kali, Allah akan berikan rizki yang lapang, banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi selain dibukakan pintu surga, dibukakan juga pintu rizki yang barokah. Itu harapan kita. Dengan zikir, hati jadi tenang, pikiran jadi masya Allah, jadi tentram. Begitulah nikmat dari Allah.
Wa ikhtara hadhi Ibnu Athiyah istadalla lahu biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ibnu Athiyah mengambil dalil dari perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, afdal, paling utamanya apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Maka kita habis salat, habis istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam, al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam, akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, nah, Abdullah bin Abbas. Nah, ini Abdullah muda. Abadilah al-arba'ah. Ada Abdullah 4 yang usianya muda tapi ilmunya luar biasa di masa Nabi besar Muhammad SAW. Jadi muda, semangat menuntut ilmu, jadi ulamanya sahabat. Ini salah satu Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi dari 2 pendapat ini, maka yang pertama pahala alhamdulillah lebih besar. Yang pendapat kedua, yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita, ringankan mulut kita untuk membaca zikir la ilaha illallah sampai puncaknya nanti sebelum meninggal mudah membaca la ilaha illallah. Nah, sudah banyak guru-guru kita yang meninggal, masya Allah. Nah, mereka yang melazimkan baca la ilaha illallah meninggalnya dalam keadaan baca la ilaha illallah. Nah, ada yang biasa membaca la ilaha illallah sebelum meninggal, mengumpulkan keluarganya, bahkan dia ngajak yang lain baca la ilaha illallah. Ini ada di antara kita. Ini ada di tengah-tengah kita orang-orang istimewa. Karena terkadang mereka bukan hilang dari dunia, tapi mereka sengaja ditutupi oleh Allah agar kita tidak boleh meremehkan siapapun. Ini ada orang-orang istimewa, lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naam, Rabbil alamin, ay malik jamil makhlukin. Naam, Rabbul alamin, malik jamil makhlukin. Dialah Allah, Rabb, sang pemilik semua makhluknya. Nah, masya Allah, apa yang selain Allah itu makhluk. Nah, minal insi wal jinni wal malaikah wa dawab wa ghairihi. Nah, dari manusia, jin, malaikat, dawab, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak pernah merasa ini milik kita. Jasad, tubuh, badan, harta, keluarga, anak, semuanya, jabatan, kuasa, semua milik Allah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah semuanya. Nah, bahkan ruh ini tidak ada satupun yang tidak kembali kepada Allah. Mau dia ahli maksiat, mau dia bejat, mau dia tidak pernah taat, ruhnya tetap kembali kepada Allah. Apalagi yang taat, yang ahli ibadat, yang rajin sholat, maka ruhnya kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang gentayangan, tidak ada ruh yang nyangkut di batang pisang, tidak ada ruh yang terbang sambil tertawa, itu tidak ada. Jin itu tak kati antun. Nah, itu bukan ruh, tapi itu adalah jin korin yang selalu bersama kita, yang menemani kita dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Maka jangan heran kalau
Katanya ada yang balik ke rumah Ustaz, tiba-tiba di dapur tuh bunyi panci. Bahaya ini. Istrinya meninggal, lah 2 hari balik ke dapur, bagus berarti. Kalau balik lagi masak bagus. Walhasil tidak ada yang kembali lagi, semua ruh sudah kembali kepada Allah. Disitulah ruh itu berteriak. Orang yang taat, ahli ibadat, mereka berteriak, qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat bawa jasadku ini, masukkan cepat dalam kubur, agar aku menikmati apa yang sudah ku perbuat. Mereka ingin cepat. Jadi kalau orang meninggal itu berteriak dia. Nah, yang maksiat, yang belum sempat tobat, mereka teriak juga. Aina tadhabu Nabi, kamu dibawa kemana aku ini? Wasal, kembalikan lagi ke rumah, jangan kau hantarkan ke kuburan. Teriak dia, meronta-ronta, dan tidak ada yang mendengar suara itu. Nah, tidak ada. Kalau seandainya manusia mendengar suara itu, langsung akan pingsan. Bayangkan, bapak ibu lagi ngantar jenazah, tiba-tiba pucuk ini berteriak. Oi, balik ke lagi ke rumah, menculak gitu. Untal kelak keranda, belum mati berarti budak ini. Tidak ada, tapi teriakan itu ada dan akan kita rasakan nanti. Mudah-mudahan kita merasakan teriakan yang pertama. Ingin cepat diantarkan ke kuburan, ingin menikmati semua perjuangan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, jadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusi, dan Allah lah sang pemilik segala, semua akan kembali kepada Allah. Itu Rabbul alamin. Maka ini kata ulama salah satu Ismullahil A'zam. Dikatakan Ismullahil A'zam itu apa? Nama Allah yang agung, yang paling agung, nama Allah. Ketika kita berdoa dengan nama itu, maka langsung diijabah oleh Allah. Ini dirahasiakan oleh Allah. Dulu diberikan Allah ilmu ini kepada Bal'am bin Ba'urah. Bal'am itu ulama di zaman Nabi Musa. Ulama ini, Masya Allah, saking alimnya, berilmu luar biasa, Allah berikan dia pemahaman tentang Ismullahil A'zam. Dikasih. Jadi ketika berdoa membaca Ismullahil A'zam, maka doanya langsung diijabah oleh Allah. Masya Allah. Jadi dirahasiakan namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka kalau kita mau doa, bawa nama asmaul husna sesuai kebutuhan kita. Ismullahil A'zam itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirahasiakan oleh Allah. Nah, ketika Nabi Musa itu keluar akan mencari kembali, akan kembali ke Baitul Maqdis, maka Bal'am ini didatangi orang-orang kaya. Nah, dia minta, Bal'am, tolong doa kepada Allah agar Musa itu tidak sampai masuk